Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1197. Seorang pria yang lamban dan tidak beruntung di dalam air tersedot ke udara oleh tornado, dan kemudian tubuhnya meledak secara misterius, berubah menjadi bola kabut darah dan menyatu dengan tornado tersebut. Memang ada yang aneh dengan angin puting beliung ini. Wajah Lian menegang, dan dia melihat kembali ke orang-orang yang masih berenang mati-matian di air, berpikir jika tornado tidak dihentikan, semua orang ini akan meledak menjadi kabut darah seperti pria tadi. Begitu pikirannya bergerak, Lian menggunakan teknik bayangan Nianjia untuk berubah menjadi 10 sosok, dan pada saat yang sama masing-masing menggunakan gerakan di telapak tangan Buddha Tathagata. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan Buddha memenuhi langit, seperti Tathagata datang ke dunia, dan secara bersamaan menghantam angin puting beliung yang datang. Dengan ledakan, angin puting beliung berhasil dikalahkan dari tengah, dan sesosok tubuh tenggelam ke dasar laut dengan hantaman tersebut. Hilang, angin puting beliung hilang. Teriak orang-orang yang tenggelam di dalam air dengan semangat. Jangan berhenti, cepat pergi ke darat. Lian berbalik dan meraung, dan 10 sosok itu bergabung menjadi satu, menatap ke laut. Setelah menerima pengingat Lian, orang-orang menyadari bahwa mereka masih dalam bahaya besar, dan entah bencana apa yang menunggu mereka, jadi mereka terus berenang menuju pulau itu tanpa mengeluarkan tenaga apapun. Di bawah permukaan laut, seekor naga air berukuran besar menggeliat di dasar laut, tampak sangat kesakitan, memunculkan lumpur hingga menutupi tubuhnya. Di atas naga air, tetesan air melayang di air. Dia juga memasang ekspresi kesakitan di wajahnya dan menatap naga air dengan ekspresi sedih. Adik perempuan. Sui Miao muncul di sebelah Suizu dan memanggil dengan lembut. Saudaraku, apakah kamu terluka? Seru Suizu. Sui Miao menutupi dadanya dengan satu tangan, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, ini hanya luka ringan. Setelah itu, dia melihat ke arah naga air di dasar laut, menghela nafas pelan dan berkata, awalnya rencana kita akan berhasil. Siapa sangka akan ada master seperti itu yang tersembunyi di antara orang-orang itu. Aku hampir jatuh ke tangannya sekarang. Ekspresi kebencian di wajah Suizu meningkat, dan dia berkata dengan dingin, saudaraku, apakah kamu belum mengenali siapa pria itu? Siapa itu? Sui Miao bertanya dengan ragu. Dilihat dari trik yang dia gunakan, dia pasti orang yang melarikan diri dari Pulau Fuseng, kata Suizu dengan suara yang dalam. Maksudmu Lian lolos dari hidung leluhur suci? Seru Sui Miao. Suizu mengangguk dan menjawab, tidak mungkin salah, itu pasti dia. Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. Saudaraku, kami telah membuat kesalahan besar dengan mencuri perintah klan laut kali ini. Jika kami dapat menangkap Lian dan membawanya kembali ke leluhur suci mungkin akan memaafkan kami dan membiarkan kami mengembalikan klan laut. Sui Miao berkata dengan suara yang dalam, jika bukan untuk membalas dendam ibuku, kamu dan aku tidak akan mencuri perintah klan Hai, kita juga tidak akan menjadi pengkhianat klan Hai. Tapi, dia berhenti sebentar dan berkata dengan ragu-ragu. Adik perempuan, kamu telah melihat kemampuan pria itu, dan karena dia dapat lolos dari pandangan beberapa leluhur suci, aku khawatir bukan dia jika kamu dan aku bekerja sama. Lawan. Suizu mendengus dingin dan berkata, menurutku tidak. Alis Sui Miao menegang dan dia berseru, adik perempuan, bukan begitu. Suizu menatap ular naga di dasar laut dan berkata, ya, saya berencana untuk menyatu dengannya. Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki kesempatan untuk mengalahkan Lian. Selain itu, saudara, Ordo Klan Laut ada di dalam tanganmu. Jika kamu tidak melakukan ini, kamu harus. Kamu pasti bisa mengalahkannya jika kamu menggunakan kekuatan Ordo Klan Laut. Tidak. Sui Miao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius. Adik perempuan, begitu kamu menyatu dengan ular, kamu akan menjadi monster yang bukan manusia atau binatang, dan tidak mungkin untuk meningkatkan tingkat kultivasimu lagi. Kamu harus mempertahankannya. Itu selamanya. Keadaan manusia dan binatang. Juga, setelah kekuatan perintah klan Hai digunakan, mereka pasti akan memperhatikan dan menemukan tempat ini. Saudaraku, tidak masalah apa yang terjadi padaku, selama kamu bisa kembali ke klan laut, kata Suizu, dan kemudian menambahkan, adapun menggunakan kekuatan Ordo Klan Laut untuk ditemukan oleh mereka, seperti selama kita menyerahkan Lian, kita harusnya. Itu akan baik-baik saja. Adik perempuan. Sui Miao menjerit dan berkata dengan gigi terkatup, para leluhur suci menginginkan anak itu karena mereka mengira Ordo Fuseng ada padanya. Jika ini benar, mengapa kita tidak mengambilnya sendiri? Ordo Fuseng. Selama kita memiliki Ordo Fuseng, kita, dua bersaudara, dapat melampaui leluhur suci dan menjadi yang terkuat di dunia. Suizu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, menegur, saudaraku, jangan bodoh lagi. Fuseng Lingki itu adalah sesuatu yang bisa Anda dan saya dapatkan. Jika semuanya sesederhana itu, lalu mengapa anak ini memiliki yang kelima tingkat alam kaisar? Terlebih lagi, 12 leluhur suci semuanya menginginkan Ordo Fuseng. Jika kita tidak menyerahkan Ordo Fuseng, kita akan mati di tangan 12 leluhur suci sebelum kita menjadi lebih kuat. Adik perempuan, kamu benar, tapi aku merasa tidak ingin menyerahkan Fuseng seperti ini. Kata Sui Miao dengan gigi terkatup.
Suizu menghela nafas dan berkata, jadi bagaimana jika kamu tidak mau menyerah? Ini adalah takdir kita. Saudaraku, dengarkan saja adik perempuanku kali ini, ambil orang itu dan berikan kepada leluhur suci, lalu kembali ke klan laut harus berlatih keras. Suatu hari nanti kamu akan berubah menjadi orang kuat yang tiada taraf. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Hanya saja aku akan sangat menderita kali ini, kata Sui Miao sedih. Suizu memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, saudaraku, selama kamu bisa kembali ke klan laut, apa artinya adik perempuan telah melakukan ini? Setelah itu, Suizu tidak berkata apa-apa lagi dan menatap naga air di bawah. Dia menggumamkan sesuatu, mengeluarkan pisau laut dan memotong pergelangan tangannya, dan darah mengalir ke bawah seperti benang. Naga air yang kesakitan telah mendapatkan umpannya. Saat kamu membuka mulut dan menghisapnya, darah akan mengalir ke mulutmu. Kepala naga yang semula berwarna hitam berangsur-angsur berubah menjadi merah seiring dengan masuknya tetesan air dan darah, dan kemudian tubuh naga juga berubah menjadi merah. Tepat ketika darah di tetesan air hendak habis, naga air tiba-tiba menerkam dan menelan tetesan air itu dalam satu tegukan. Adik perempuan, Sui Miao berseru dengan tidak nyaman. Setelah naga air menelan tetesan air, ia kembali tenggelam ke dasar laut dan tidak bergerak. Sebuah wajah perlahan terbentuk pada tanduk daging yang meledak di dahi naga air, itu adalah wajah Suizu. Kemudian, wajah itu perlahan-lahan melayang ke atas, berubah menjadi kepala, lalu tubuh bagian atas, dan tetesan air menyatu dengan naga air menjadi satu. Lian, aku pasti akan membalas dendam ini. Sui Miao berteriak dengan gigi terkatup, berpikir bahwa Lian bertanggung jawab atas bentuk Suizu saat ini. Lian tidak tahu apa yang terjadi di bawah air. Setelah semua orang sampai ke darat, dia juga datang ke pulau itu. Saya melihat panci besar dipasang di pantai, dengan daging cincang yang dipotong kecil-kecil berguling di dalamnya. Wang Cai kecil gemuk mengaduk panci sambil menambahkan bumbu yang tidak diketahui ke dalamnya. Aroma daging memenuhi lubang hidung, menyebabkan perut semua orang di sekitar keroncongan seolah sedang berkompetisi. Saudaraku, sup ularnya akan siap jika kamu menunggu lebih lama lagi. Wang Cai, pria kecil yang gemuk, berteriak pada Lian yang baru saja mendarat, lalu berbalik dan berteriak pada yang lain, keluar dari sini, aku tidak mendapat bagianmu, jika kamu ingin memakannya, ambillah sendiri. Pria gendut ini tahu cara makan. Lian mengumpat diam-diam, tapi dia benar-benar lapar setelah mencium wanginya. Bab 1198. Sup ular yang direbus oleh bocah gendut Wang Cai rasanya sangat enak. Sekali Anda menggigitnya, Anda tidak bisa berhenti memakannya. Selain itu, sup ini terbuat dari ular naga dari alam kekaisaran tingkat 6, jadi ada efek meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Lian adalah orang yang terukur. Setelah minum 3 mangkuk sup ular, dia berhenti dan menghentikan Wang yang makan besar itu untuk minum lagi. Apa? Berbagi sup ular yang enak dengan orang lain. Ketika Wang Cai kecil yang gemuk mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya seperti drum ombak dan berkata, tidak, sama sekali tidak. Saudaraku, tidak peduli seberapa banyak kamu ingin minum, saya bersedia membaginya, meskipun saya tidak minum. Itu sendiri. Tapi mengapa saya harus membaginya dengan mereka? Seperti yang Anda lihat, orang-orang ini hanyalah pekerja lepas. Ketika hiu pemakan manusia dan ular air muncul, mereka bahkan tidak dapat membantu saya sama sekali, masih pria gemuk dan saya bekerja keras untuk itu. Saudaraku, saya benar-benar tidak punya alasan untuk membaginya dengan mereka. Lian berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Mereka tidak berkontribusi banyak. Namun, pernahkah kamu memikirkan satu hal? Yaitu, jika kita ingin kembali, kita harus bekerja sama. Jika tidak, jika kamu melakukannya, kamu akan terjebak di pulau ini seumur hidupmu. Pria kecil gendut itu menjadi cemas saat mendengar ini. Dia tahu kemampuan Lian. Lian bisa terbang secara langsung, tapi Fatih tidak bisa. Yang penting dia mendengar nada tambahan dari kata-katanya. Jika dia tidak berbagi sup ular dengan orang lain, maka Lian tidak akan mengajaknya bermain. Kemudian masalahnya menjadi serius, dan dia tidak akan bisa makan apapun yang lebih enak dari sup ular ini. Oke, aku akan memberikannya kepada mereka. Wang Cai kecil gemuk berkata dengan ekspresi sedih. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Jika aku mendapatkan sesuatu yang baik, aku akan memikirkanmu terlebih dahulu. Lian menepuk bahu Wang Cai dan berkata, saudaraku, kamu mengatakan ini. Mata Wang Cai berbinar, dan dia meneteskan air liur memikirkan makan makanan enak di masa depan. Itu yang kubilang. Jawab Lian lirih, lalu berbalik meneriaki orang-orang yang ngiler di lantai, yang mau makan sop ular sebaiknya datang ke sini dan mengantri, tapi setelah makan, kamu harus mengikuti instruksiku. Kita harus bekerja sama untuk keluar dari sini. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Makan sup ular sama dengan mengakui kakakku sebagai bos. Mulai sekarang, perkataan kakakku akan menjadi perintahmu. Jika ada yang tidak menuruti perintah kakakku, keluarlah secepatnya dan jangan-jangan coba-coba memanfaatkan sup ularku. Wang Cai kecil yang gemuk meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak dengan dominan. Di sini, yang memiliki kekuatan tertinggi adalah Lian, diikuti oleh Wang Cai yang gemuk, dan sisanya lemah dibandingkan mereka. Sejak zaman kuno, yang kuat adalah raja, dan semua orang menghormati yang kuat.
Semua orang tahu di dalam hati bahwa tanpa perlindungan Lian, semua orang pasti sudah selesai bermain air sekarang. Terus terang, jika ingin pulang hidup-hidup, mereka harus mengandalkan kekuatan Lian. Selama Anda mendengarkan Lian, Anda bisa pulang hidup-hidup dan minum sup ular yang enak. Tentu saja, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk memilih menentangnya. Antrian panjang segera terbentuk di depan panci besar. Setiap orang mendapat semangkuk sup ular, tidak lebih. Bocah lelaki gemuk Wang Kai bertanggung jawab atas sup, dan hatinya sakit setiap kali dia menyendok sesendok sup. Pada akhirnya, ketika saya melihat masih ada sesuatu yang tersisa di dalam pot, saya tidak mempedulikan apapun lagi, jadi saya mengambil pot tersebut dan mulai bertarung. Bang! Setelah makan, Wang Kai kecil yang gemuk meletakkan panci di atas tanah, mengulurkan tangannya untuk menyentuh perutnya yang bulat, dan mengeluh, saya belum kenyang, saya belum kenyang. Setelah jeda sebentar, dia berteriak lagi kepada Lian, Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lian memandangi pepohonan hijau tinggi di pulau itu dan berkata dengan suara yang dalam, bangun kapal. Semua orang terjebak di laut, dan jika mereka ingin kembali hidup, satu-satunya pilihan adalah membangun kapal. Konon sedang membuat kapal, namun karena kekurangan alat, ternyata hanya rakit raksasa. Setiap orang adalah ahli seni bela diri. Bahkan jika mereka tidak memiliki tingkat budidaya kaisar, kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Menebang beberapa pohon besar untuk membuat rakit adalah masalah sepele bagi mereka. Selain itu, banyak dari orang-orang ini adalah pelaut, sehingga mereka sangat akrab dengan hal semacam ini. Tidak butuh waktu lama hingga sebuah rakit besar muncul di pantai. Tepat ketika semua orang hendak mendorong rakit ke dalam air, seseorang tiba-tiba menunjuk ke pantai dan berteriak, lihat, ada seseorang di sana. Ada seorang laki-laki tergeletak di pantai, dia tersapu ombak ke pantai. Dia terbaring tak bergerak seperti mayat. Lian memiliki kekuatan alam kaisar tingkat kelima. Dari jarak jauh, dia dapat mendeteksi aura samar yang mengalir di tubuh orang lain, dan mengenali dari aura ini bahwa dia tidak lain adalah Sui Miao dari klan Hai. Titik. Apakah orang ini masih hidup? Lian mengerutkan kening. Saat ini, tanpa instruksi apapun, seseorang telah bergegas. Itu Sui Miao, dia masih hidup. Saudaraku, situasinya tidak baik. Wang Kai, pria kecil yang gendut, berkata dengan sedikit khawatir. Awalnya, Lian adalah bos di sini, tetapi dengan kemunculan Sui Miao, yang berada di alam kekaisaran tingkat 6, posisi Lian ditantang. Lian tidak mempedulikan hal ini dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan melihat. Bos, lihat cepat, Tuan Sui masih hidup. Orang-orang menyingkir begitu mereka melihat Lian datang. Faktanya, seseorang telah memberi Sui Miao obat-obatan seperti pil penyembuhan sebelum Lian tiba, jadi Sui Miao membuka matanya setelah Lian tiba. Saudara Li. Sui Miao berjuang untuk bangun, tetapi terlihat sangat lemah dan hampir terjatuh. Jangan bangun. Lian buru-buru berlutut untuk mendukung Sui Miao, dan kemudian bertanya dengan prihatin, Tuan Sui, bagaimana Anda melakukan ini? Itu adalah tornado itu. Saya diserang oleh serangan diam-diam. Ada monster yang kuat di dalam air. Jika saya tidak bereaksi dengan cepat, saya mungkin telah menjadi mangsa monster itu, kata Sui Miao dengan susah payah. Raksasa. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka semua tampak panik. Yang paling mereka takuti sekarang adalah bertemu monster. Tuan Sui, bisakah Anda memberitahu saya monster macam apa itu? Sui Miao mengangguk dan menjawab, ya, monster itu memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-7. Itu datang. Tepat di tengah-tengah pembicaraan, Sui Miao tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjuk ke laut dan berteriak. Sebuah kolom air memang muncul di laut, dan perhatian semua orang tertuju padanya. Pada saat ini, pisau pendek hitam terlepas dari lengan Sui Miao dan menusuk jantung Lian tanpa suara. Saat pedang itu memasuki tubuhnya, Sui Miao tersenyum, lalu alisnya menegang. Samar-samar dia merasakan ada yang tidak beres. Mengapa tidak ada rasa sakit di wajah Lian? Sui Miao, kamu bajingan, beraninya kamu menyerang saudaraku Wang Cai, pria gendut itu, tiba-tiba berteriak dengan marah. Tuan Sui, apa yang kamu lakukan? Bos, apa kabar, kamu baik-baik saja? Apakah kamu masih perlu bertanya? Sui Miao adalah pengkhianat, dan dia berada di pihak yang sama dengan monster di laut. Orang-orang yang tertarik dengan kolom air mendengar teriakan tersebut dan menyadari apa yang terjadi di hadapan mereka, dan mulai berteriak satu demi satu. Bab 1199. Sui Miao mendorong pisaunya ke depan dengan kuat, sehingga bilahnya terkubur dalam-dalam di tubuh Lian. Di sini, dia tidak takut pada siapapun kecuali Lian. Selama Lian meninggal, dia akan menjadi penguasa di sini. Brengsek, menjauhlah dari saudaraku. Wang Cai kecil gemuk meraung marah, mengambil panci besar itu dan menghancurkannya. Dengan suara, bang, Sui Miao mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu, dan menjatuhkan Wang Kai dan potnya. Ketika yang lain melihat betapa ganasnya Sui Miao, bahkan jika mereka ingin membantu Lian membalas dendam, mereka tidak berani mengambil tindakan dan mundur satu demi satu. Senyuman ganas muncul di wajah Sui Miao. Dia memandang semua orang dengan mata dingin dan berkata dengan muram, semua orang di sini harus mati. Setiap orang harus mati, hanya karena kamu. Sebuah suara menusuk telinga Sui Miao seperti duri yang tajam.
Saudaraku, kamu belum mati. Wang Kai kecil gemuk bangkit dari tanah dan berteriak kaget, saudaraku, aku baru saja bilang kamu tidak bisa mati begitu saja. Baru kemudian orang-orang menyadari bahwa ada dua Lian. Yang satu berdiri di depan Sui Miao dengan pisau tertancap di jantungnya. Anehnya, tidak ada darah yang keluar pada Sui Miao dengan dingin. Sui Miao tampak sedikit terkejut, mengertakkan gigi dan berteriak, klon. Benar, itu hanya tiruanku. Lian mengangkat tangannya dan melambai, dan sosok yang berdiri di depan Sui Miao menghilang. Dia berkata dengan suara dingin, sejujurnya, pertama kali aku melihatmu, aku merasa seperti kamu bukan orang baik dan aku telah menjagamu. Sui Miao mundur ke tepi air dan mendengus dingin, jadi bagaimana jika kamu menjagaku? Sudah kubilang, semua orang di sini akan mati hari ini. Aku juga bilang, hanya kamu. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Jangan lupa, kamu dilukai olehku ketika kamu bersembunyi di tornado. Kamu bukan tandinganku. Apa, dia yang menyebabkan tornado itu juga? Bis, anak ini sudah ingin membunuh kita sejak awal. Dia pasti juga menemukan monster-monster itu di laut. Orang-orang mengutuk setelah mendengar ini, dan kemudian mereka menyadari bahwa Sui Miao telah memasang jebakan dari awal hingga akhir, dengan tujuan membunuh semua orang. Sui Miao memegang belati di dadanya dan berkata dengan suara yang dalam, aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu sendirian, tapi jika aku dan adikku bergabung, tidak ada seorang pun di sini yang akan menjadi lawan kami. Lian menatap ke tempat di mana kolom air baru saja naik, dan berkata, awalnya, saya pikir Anda akan melangkah ke alam kaisar tingkat ke-7 selangkah lebih maju darinya, tetapi saya tidak menyangka dia akan menjadi salah satunya. Selangkah lebih maju darimu. Namun, dia masih bisa dipanggil untuk adikmu. Menurutku, dia hanyalah monster yang bukan manusia atau binatang. Diam, tidak ada yang boleh mengatakan itu tentang adikku. Raung Sui Miao. Yang paling dia benci sekarang adalah seseorang mengatakan Sui Zhu adalah monster. Wow. Kolom air besar muncul lagi dari laut, dan kemudian tetesan air yang menyatu dengan ular naga datang menaiki ombak dan berdiri di belakang Sui Miao. Ya Tuhan, itu ular air itu. Tidak, lihat apa yang ada di dahinya. Dia saudara perempuan anak itu, menurutku namanya Sui Zhu atau semacamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis kecil itu sangat cantik, bagaimana dia bisa berbaur dengan monster itu? Orang-orang berteriak dan mundur setelah menyadari bahwa Sui Zhu sekarang sangat kuat. Pria kecil yang gendut itu menatap tetesan air, mengerutkan kening, dan berkata kepada Lian, saudaraku, menurutmu apakah benda itu masih bisa dimakan? Pria gendut ini masih mau makan. Lian mengutuk. Sui Zhu benar-benar kesal setelah melihat reaksi orang-orang, dan dia mengayunkan ekor naga itu ke arah semua orang. Bahkan jika tingkat kultivasi alam kaisar tingkat ke-7 sedikit tersentuh, orang-orang dengan tingkat kultivasi rendah ini akan dipukuli hingga babak belur, atau bahkan menghilang langsung dari dunia ini. Melihat ini, Lian terbang dan memblokir kerumunan dengan tubuh fisiknya. Dia berubah menjadi pertahanan berbentuk kura-kura dan bertabrakan dengan ekor naga. Dengan suara, letupan, kura-kura raksasa yang terkondensasi oleh energi sejati Lian dihamburkan oleh ekor naga, lalu mengenai Lian, menariknya ke udara. Panggilan. Lian menumbuhkan sayap dari punggungnya dan melayang di udara. Sui Miao mencibir dan berkata, wah, bukankah kamu sangat mampu? Kenapa, kamu bahkan tidak bisa menangkap gerakan adikku? Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sui Miao, jika kamu masih laki-laki, berhentilah bersembunyi di belakang adikmu dan keluarlah dan lawan aku. Sui Miao memiliki wajah muram, dan hatinya terpukul. Sebagai seorang laki-laki, dia selalu berperan sebagai kakak laki-laki yang menjaga adiknya, namun kini dia harus bersembunyi di belakangnya. Bunuh dia. Sui Miao berteriak dengan gigi terkatup. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus mampu. Lian dengan sinis melepaskan pedang terbangnya untuk menyerang tetesan air di dahi ular itu. Sui Zhu melihat ini dan dengan cepat menggunakan ekor naga untuk memblokirnya di depannya. Dengan suara, letupan, pedang terbang itu menembus tubuh Jiao Wei, dan Jiao Wei mengayunkannya dengan keras dan tenggelam ke dalam air laut. Lian mencibir dan menyerang dengan pedang terbang hanya untuk mengalihkan perhatian Sui Zhu. Pada saat ini, dia sedang memegang busur petir dengan panah petir tiruan di atasnya. Dia membuka busur dan menembak ke arah Sui Miao. Benar sekali, dibandingkan dengan Sui Zhu yang memiliki kekuatan alam kekaisaran tingkat ke-7, Lian merasa bahwa Sui Miao, yang berada di alam kekaisaran tingkat ke-6, lebih mengancam dan ingin membunuhnya terlebih dahulu. Setelah melihat ini, Sui Miao bersembunyi di balik Sui Zhu, dan Sui Zhu juga mencoba yang terbaik untuk melindungi Sui Miao, mengelilingi tubuh naga dalam 10 lingkaran untuk melindungi Sui Miao. Kekuatan busur petir sangat besar. Sekalipun itu adalah panah petir tiruan, sifat mematikan dari bulu panah tersebut masih sangat menakjubkan, terus-menerus menembus tubuh ular dan meledak seperti bom. Ke bawah, ujung panah menunjuk langsung ke Sui Miao. Sui Miao tercengang oleh pukulan ini. Ketika dia menemukan bahwa tubuh Sui Zhu telah dipecah menjadi lebih dari 10 bagian, dia menjadi marah. Nak, beraninya kamu menyakiti adikku. Teriak Sui Miao keras. Kehancuran tubuh naga merupakan pukulan besar bagi Sui Zhu, yang telah bergabung dengan ular naga. Dia terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Kepala naga itu tenggelam dan dia tergelincir ke dalam air.
Sebelum pergi, Suizu berkata dengan lemah, saudaraku, terserah kamu. Kakak, jangan khawatir, aku pasti akan membunuh anak itu untuk membalaskan dendammu, dan aku berjanji akan menyelamatkanmu. Teriak Sui Miao. Suizu hanya tersenyum pahit, lalu menatap Lian dengan kesal. Dia tidak menyangka bahwa dia bukan tandingan Lian ketika dia menggunakan teknik terlarang untuk bergabung dengan ular itu. Sekarang tampaknya kemampuan Lian untuk melarikan diri dari hidung leluhur suci hidup-hidup bukanlah sebuah kebohongan. Sekarang dia khawatir Sui Miao bukanlah lawan Lian. Sui Miao mengeluarkan tanda hijau laut seukuran telapak tangan dari tangannya dan berteriak dengan dingin, Lian, aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu. Perintah klan laut. Bocah kecil gendut Wang Kei tiba-tiba berteriak, diikuti oleh Lian yang bergegas ke udara dan berteriak. Saudaraku, dia memegang token klan laut di tangannya, yang dapat memobilisasi kekuatan laut. Kamu harus berhati-hati. Bab 1200. Ordo klan laut. Lian sedikit mengernyit, bertanya-tanya bagaimana Wang Kei yang kecil dan gemuk mengetahui tanda ini. Selain itu, selain penasaran dengan Wang Kei yang kecil gemuk, Lian merasakan lebih banyak kegembiraan di hatinya karena dia mengenali apa yang disebut Ordo Klan Laut sebagai salah satu dari 12 ordo penjaga kehidupan terapung. Lian selalu ingin mendapatkan 12 penjaga kehidupan terapung, tapi dia tahu bahwa setiap penjaga memiliki kekuatan alam suci, dan mustahil baginya untuk mendapatkan token dari mereka sekarang. Nah sekarang, perintah Klan Laut jatuh ke tangan Sui Miao, yang berarti Lian dapat dengan mudah memanen perintah perlindungan kehidupan terapung. Kematian? Aku ingin kalian semua mati di sini, kalian semua harus mati. Sui Miao menjadi sangat gila. Dia memegang perintah klan laut di tangannya dan menginjak teratai air untuk naik ke udara. Lian baru saja hendak menembaknya dengan busur petirnya ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak ngeri, ombaknya datang. Gelombang besar setinggi puluhan meter tiba-tiba menghantam laut, menyebabkan para raksasa yang terkejut itu mundur satu demi satu. Bang! Gelombang besar ini seperti tangan besar monster laut, difoto dari udara dan menghancurkan semua pohon dan bebatuan di pulau itu. Seorang pria dengan tingkat budidaya rendah langsung diubah menjadi pasta daging dan kemudian dibungkus di laut. Menghilang. Yang lain selamat, namun mereka tidak senang sama sekali, karena gelombang besar yang 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya langsung menghantam mereka. Cek, cek. Sui Miao menginjak teratai air dan mengeluarkan tawa aneh, menatap makhluk di pulau itu seperti dewa. Ordo suku laut dapat mengerahkan kekuatan laut. Lian telah mempersiapkan mentalnya sebelumnya, namun dia tidak menyangka bahwa kekuatan ordo penjaga terapung akan begitu besar. Ada 11 lainnya. Hukum penjaga kehidupan terapung. Ketinggian air sepertinya naik. Teriak seseorang dengan gemetar. Lian sedikit mengernyit. Permukaan air sepertinya tidak naik, tapi naik dengan cepat karena serangan ombak besar. Tempat di mana semua orang berdiri sebelumnya sudah terendam air laut. Pada zaman dahulu, air membanjiri kuil Jinsan. Air di depan saya berencana membanjiri pulau. Ini sangat kejam. Lian mengutuk diam-diam, dan mendengar suara Wang Kei kecil yang gemuk di telinganya. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Lian menoleh ke belakang dan melihat ada gunung tinggi di pulau itu. Butuh beberapa waktu agar air laut menenggelamkan seluruh pulau, tapi dia bisa menggunakan waktu ini untuk menyelesaikan Sui Miao, dan semua masalah akan terpecahkan. Demikian. Wang Kei, bawa semuanya ke atas gunung, cepatlah. Oh, oke. Wang Kei menjawab dan berbalik untuk berteriak kepada semua orang, naik gunung, semuanya, cepat naik gunung bersamaku. Bang! Rakit raksasa yang dibangun dengan susah payah oleh semua orang hancur oleh ombak besar. Rakit kita! Teriak seseorang. Oh, jam berapa kamu peduli dengan rakit? Penting untuk menyelamatkan hidupmu. Semuanya, cepat naik gunung. Kita akan naik gunung, semuanya, cepat. Orang-orang saling berteriak dan bergegas mendaki gunung bersama-sama. Sui Miao mencibir, apakah menurutmu bersembunyi di pegunungan akan berguna? Kamu bodoh, pulau ini akan segera menghilang dan tenggelam ke laut, dan kalian semua akan menjadi makanan ikan. Jika kamu ingin membanjiri pulau itu, kamu sedang bermimpi. Lian Fei datang ke seberang Sui Miao dan berseru. Dengan lambaian tangan kanannya, dia melepaskan burung phoenix merah yang menyala-nyala. Jika kamu ingin membanjiri pulau itu, maka aku akan merebus laut. Rebus laut. Hal ini diucapkan dengan arogansi. Burung phoenix api merah menjelma menjadi burung phoenix raksasa dan terbang ke udara, lalu menukik ke bawah lagi dan meledak di tanah dengan ledakan membentuk garis api untuk menghalangi naiknya air laut. Melihat ini, Sui Miao buru-buru membiarkan ombak besar menghantam api yang memenuhi langit, mencoba memadamkan api merah phoenix. Hasilnya adalah Sui Miao kecewa, atau mungkin dia terlalu meremehkan api aneh itu. Red Flame Fierce Phoenix telah ditingkatkan beberapa kali dan menggabungkan beberapa jenis api aneh, yang tidak dapat dipadamkan dengan air biasa. Zizzi. Uap air terus naik ke udara, membuat seluruh pulau tampak tertutup kabut, namun suhunya sangat tinggi, dan orang biasa tidak dapat menahannya. Naiknya air laut pun terhenti. Lian berkata dia sedang memasak laut, dan momentum di depannya benar-benar terlihat seperti itu, yang mengejutkan Sui Miao yang sombong. Ketika Sui Miao melihat air laut tersumbat, dia buru-buru menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah kepada pemimpin klan laut. Dia menggumamkan sesuatu di mulutnya dan kemudian meraung, roh laut, muncullah.
Ledakan. Kolom air besar muncul dari laut, dan kemudian sebuah tangan yang sangat indah terulur dari laut dan meraih Lian. Lian mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya dan menggunakan kekuatan teleportasinya untuk menghindari serangan tangan besar yang aneh itu. Tangan merah besar itu tampak hidup. Begitu ia gagal mengenai pukulannya, ia membuka telapak tangannya dan menekannya ke air. Kemudian bagian lengan lainnya muncul, diikuti oleh kepala, bahu, tubuh bagian atas, dan kaki yang besar. Hingga akhirnya, seekor raksasa berwarna merah melangkah ke laut. Raksasa merah ini disebut Sui Miao sebagai roh laut. Dia diubah dari esensi dan darah Sui Miao dengan bantuan kekuatan Ordo Klan Hai. Dia terlihat agak mirip dengan Sui Miao, tetapi budidayanya telah mencapai yang ketujuh tingkat alam kaisar. Dekat dengan alam kaisar tingkat ke-8. Pulau itu sangat tinggi, dan pulau kecil di depannya hanya sebesar batu bata. Lian menduga bahwa tingkat budidaya roh laut banyak hubungannya dengan pengguna Ordo Marga Laut. Misalnya, tingkat budidaya Sui Miao hanya berada di alam kaisar tingkat ke-6, jadi sudah sangat baik baginya untuk menggunakan perintah klan laut untuk menciptakan monster laut dengan kekuatan yang mendekati alam kekaisaran tingkat ke-8. Tingkat budidaya yang digunakan membatasi kinerja Ordo Klan Laut. Jika tidak, Ordo Klan Laut tidak akan menjadi harta paling berharga klan laut dan dimasukkan dalam salah satu dari 12 ordo kehidupan terapung. Cek, cek. Sui Miao tertawa aneh, tapi dia sangat puas dengan pekerjaannya. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak, "Roh laut, bunuh dia." Panggilan. Roh laut sangat besar, tapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Dia melambaikan tangan raksasanya dan meraih Lian. Lian terus berteleportasi untuk menghindar, tapi itu sangat sulit karena pria itu begitu besar sehingga dia bisa menempati ruang yang sangat luas hanya dengan satu ayunan, yang membuat Lian kelelahan. Cek, cek. Sui Miao tersenyum sangat bahagia saat melihat Lian bersembunyi karena malu. Lian akhirnya menemukan kesempatan, memasang busur dan menembakkan anak panah. Mendengar ledakan, sebuah lubang besar terbuka di dada roh laut, tetapi dalam sekejap dia pulih seperti sebelumnya, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Sui Miao tertawa aneh dan berkata dengan sinis, "Tidak ada gunanya. Roh laut itu seperti jiwa laut. Kekuatannya berasal dari laut dan tidak dapat dibunuh. Kecuali jika Anda dapat membunuh seluruh lautan, jika tidak, roh laut akan mati. Akan ada selamanya." Lian mengerutkan kening, menyadari bahwa serangan biasa tidak ada gunanya melawan roh laut, dan dia harus mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mata Lian tertuju pada Sui Miao, memikirkannya. Bersambung.